Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua ya, untuk kelas 6 SD dan MI. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca doa sejenak ya, menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan kita berdoa, maka kita akan diberi kemudahan untuk memahami materi pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas buku tema 5 kelas 6 SD atau MI, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kedua. Kita lanjut ya. Baik, kita baca dulu. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara menarik. Ya, ini kemasannya ya, lihat di gambarnya. Ayo mengamati. Pada pameran budaya ASEAN yang mereka kunjungi, Udin dan teman-teman mengamati beragam produk negara-negara ASEAN yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti berikut. Nah, silakan amati gambarnya. Ini kemasan dalam bentuk kubus, ya. Ini kemasan dalam bentuk balok. Ini kemasan dalam bentuk prisma segitiga. Ya. Gambar berikutnya, ini kemasan bentuk tabung, kemasan bentuk bola, kemasan bentuk limas, dan kemasan bentuk kerucut. Di video sebelumnya juga kalian sudah mempelajari ya bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, kita kembali mengingatkan ya. Pernahkah kamu menemukan bentuk kemasan yang mirip dengan gambar di atas? Tentunya pernah ya. Nah, diskusikan jawabanmu dalam kelompok. Tuliskan hasil diskusimu di sini ya. Apa saja kemasan yang pernah dilihat, seperti apa bentuknya. Nah, kita lanjutkan. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang kemasan berbentuk balok. Ini ya, kemasan bentuk balok. Amatilah kemasan berbentuk balok yang telah disediakan guru. Contohnya seperti gambar berikut. Ini kemasan berbentuk balok. Nah, kita jawab ya. Nah, apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk balok di rumah? Ya, seperti ini. Sebutkan. Tentunya kamu di sini jawab, saya pernah ya menemukan kemasan berbentuk balok di rumah. Beberapa kemasan berbentuk balok antara lain ya yang ditemukan di rumah itu kotak sepatu ya, kemudian kardus kulkas, kardus mesin cuci, kardus TV ya, itu tentunya kalian pernah menemukan ya. Baik, amati kemasan berbentuk balok yang telah disediakan
guru ya, apakah kamu menemukan ciri-ciri khusus pada balok tersebut? Nah, seperti apa ciri-cirinya dari balok itu? Nah, kita ini balok ini tentunya ciri-cirinya ya, berbentuk persegi panjang ya. Ini bentuk-bentuknya, ini permukaannya berbentuk persegi panjang, memiliki 12 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12 rusuk. Ada seluruh titik sudutnya ini ya, titik sudutnya adalah siku-siku ya, ada 8 titik sudut ya, masing-masing sudut atau pojoknya bentuknya juga siku-siku. Kemudian mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang ya. Ada 4 diagonal ruang dan ada 12 diagonal bidang ya, maaf, bidang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini halaman berikutnya. Di sini silahkan amati. Sekarang bukalah balok tersebut sehingga menjadi bangun datar. Nah, ini bangun datarnya ya. Masing-masing sisinya berbentuk persegi panjang. Ini. Amati balok yang telah kamu buka. Ini. Apakah kamu menemukan ciri khusus yang lain? Tuliskan. Nah, coba kita amati bersama. Jadi setelah dibuka balok ini, maka ini mempunyai 6 sisi ya. Ini sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang depan, belakang, dua sisi, kanan kiri 2 sisi, atas bawah ya 2 sisi. Jadi ada 6 sisi. 6 bidang sisi. Permukaannya, sisinya memiliki ukuran yang sama, sisi depan belakang ya sama, sisi atas bawah dan kiri kanan sama ya. Kemudian diskusikan hasil temuanmu dalam kelompok. Nah, coba kita diskusikan ya. Di sini keterangannya ya, ini ABCD sisi, AB rusuk ya, AF diagonal bidang, AG diagonal ruang. Sudut A, ini sudut ini ya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H ya. Nah, baik. Ini AB ini rusuk. AB ya. Ini B, BC, CD, DA ya, atau AD ini rusuk. Kemudian diagonal bidang. Diagonal bidang itu AF. AF ini bidang ya. AF. Kemudian AG diagonal ruang, AG diagonal ruang. Kalau bidang ini di sisi ya, kalau ruang antara pojok satu dengan yang lain ya. Ini. Kemudian sudut A tandanya. Kemudian bandingkan jaring-jaring kemasan yang telah kamu buka dengan jaring-jaring berikut. Nah, ini yang sudah dibuka. Nih ya. Kalau dibuka jaring-jaringnya, maka ini bentuk dari jaring-jaring yang sudah dibuka ya. Ini. Jawablah pertanyaan berikut. Berapa banyak sisi yang terdapat pada balok? Nah, coba berapa
Coba hitung tadi. Sisi yang berada di balok ini ada berapa tadi? 6. Ya, ada 6 sisi. Berapa banyak rusuk yang terdapat pada balok? Tadi ada berapa? 12. Ya, 12 rusuk. Berapa banyak titik sudut yang terdapat pada balok? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berapa banyak diagonal sisi bidang yang terdapat pada balok? Nah, sisi bidangnya coba kalian hitung ya. Sisi bidang ini yang ini diagonal bidang maksudnya ya. Diagonal bidang itu yang ada di sisi. Jadi 1, 2 ya. Ada semuanya berapa? Ada 12 ya. Karena ini satu sisi itu ada 2 diagonal bidang ya. Nah, ini ada 6 sisi. 6 kali 2, 12 sisi bidang ya. Berapa banyak diagonal sisi bidangnya terdapat pada balok? Ada 12 sisi bidang ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi bidang ya. Ada 12 diagonal sisi bidang. Berapa banyak diagonal ruang yang terdapat pada balok? Ada 4 ya, ada 4 sisi diagonal ruang. Ini ada 4. A ke G, H ke B, F ke D, dan E ke C. Ini ya. Jadi ada 4 diagonal ruang. Kalau ini diagonal sisinya ada 12 ya. Nah, dan sebagainya tadi titik sudut. Kita teruskan lagi halaman berikutnya ya. Kita bahas ini isilah diagram Fourier tentang balok tersebut. Nah, coba tadi dari hasil pengamatan dan hasil kamu menghitung, maka diisikan di sini ya. Ini balok tadi ya, balok. Contohnya apa? Contohnya tempat pensil, kardus minuman, lemari, box HP, kardus mie instan, yaitu berupa balok. Masih banyak lagi ya, kalian bisa menyebutkan. Kemudian bukan contoh, misalnya bola, gelas, termos itu bukan contoh ya, bukan balok ini. Ciri-cirinya, jumlah rusuknya ada 12, jumlah sisi ada 6, jumlah titik sudut ada 8, sisinya berbentuk persegi panjang ya, seperti itu. Kemudian tadi jumlah diagonal sisinya ada 12, jumlah diagonal ruangnya ada berapa? 4 ya. Baik, ini balok adalah, ini pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi persegi panjang ya, yang 3 pasang diantaranya kongruen atau sama ya, sama besarnya. Baik, di sini kita lanjutkan. Dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame ya. Kalian tentunya
belajar kembali ya, ingat kembali yang waktu lalu kita sudah belajar reklame. Nah, di sini di pameran ada reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia ya. Berikut ini reklame yang dibuat dari wakil Indonesia. Di sini ada juga namanya brosur. Brosur ini seperti ini ada brosur mengenai Puskurden ya, yaitu pasta gigi ya. Ya, yang digunakan di sini bertuliskan, ada gambarnya pasta gigi. Kemudian ada promonya ya, bonus sikat gigi mini. Ini ada manfaatnya, mengurangi ngilu dalam 30 detik. Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang menggosok gigi. Ini ada namanya sikat ya, yang bisa digunakan. Ini ada bonusnya. Nah, di sini brosur ini dibuat menarik dengan gambar dan tulisan dan dengan daya tarik ya, ada bonus dan sebagainya. Tulisan jelas, terbaca, menarik ya, warna-warnanya juga menarik. Seperti ini ada selebaran ya. Selebaran ini seperti mengajak ya, mempromosikan ikuti lomba kreasi TPA ya. Di sini ada syaratnya, ada hadiahnya, ada waktunya kapan ini. Jadi dibuat sejelas mungkin agar yang baca tertarik dan ikut. Nah, baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, di sini apa yang kamu amati dari reklame tersebut? Nah, reklame pada gambar tersebut ya, di atas ini terdiri dari gambar dan tulisan ya, gambar dan tulisan. Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame tersebut di sekitarmu ya? Pernah ya. Pastinya pernah menemukan reklame yang mirip seperti ini. Ya, di sepanjang jalan raya juga ada ya, di dinding, di tembok itu ya. Ya. Kemudian apa sih ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Ciri-cirinya yaitu memuat, di sini ya dijawab, memuat informasi singkat namun jelas. Jadi informasinya memperkenalkan produk tapi jelas, singkat, terdapat gambar yang menarik dan terdapat penawaran yang menarik. Jadi ciri khususnya adalah memuat tulisan yang singkat dan menarik, jelas, terdapat gambar yang menarik dan terdapat penawaran yang menarik. Ya, itu ciri-cirinya reklame. Nah, sekarang apa tujuan dari tiap-tiap reklame tersebut? Nah, tujuannya apa? Nah, ini kalau tujuan brosur, ini tujuan brosur ya. Tujuan brosur agar, tujuan brosur itu agar produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, jadi tujuannya dari brosur adalah agar produk yang dikenalkan oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Itu brosur ya. Sedangkan tujuan selebaran ya,
agar kegiatan lomba diketahui oleh banyak masyarakat dan masyarakat berkeinginan untuk mengikuti lomba. Nah, itu bedanya ya antara brosur dan selebaran. Tulis kesimpulanmu tentang reklame. Nah, reklame itu seperti apa? Coba. Jadi, apa yang kita pelajari tentang reklame ini? Kesimpulannya, reklame merupakan alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang ya, hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ya, ulangi lagi. Reklame merupakan alat menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik ya. Baik. Tujuannya ya, tujuan reklame adalah agar produk yang dikenal oleh masyarakat dan masyarakat membelinya ya, berkeinginan membelinya. Jadi tujuannya adalah produknya dikenal oleh masyarakat dan masyarakat mau membelinya. Nah, itu tujuannya. Contohnya reklame apa? Contohnya adalah berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase ya. Jadi contoh dari reklame apa? Poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase ya. Itu. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Sudah terangkum bahwa reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Ini bisa kalian tulis di kesimpulan ini. Nah, kita lanjutkan. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Ya. Nah, baik. Baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN ya di halaman sebelumnya. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Tulis jawabanmu beserta penjelasannya di sini. Nah, keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut kalian pasti menemukan ya. Di sini ada usaha jaket kulit, ada usaha manisan buah, usaha minuman kopi, usaha berbasis internet ya, aplikasi agribisnis di sini ya. Itu. Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Jelaskan ya. Kalian tentunya di sekitar rumah ya menemukan ya keberagaman ekonomi. Contohnya ya, kalian pasti menemukan ada pedagang, petani, pegawai negeri sipil, tukang becak,
guru honorer, wirausaha, ada tukang becak ya, tukang ojek ya, kalian pasti menemukan. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Nah, jadi manfaatnya ya, dengan adanya keberagaman usaha ya, bermanfaat dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi misalnya ada keberadaan pedagang sehingga masyarakat mudah mendapatkan kebutuhan pokok. Keberadaan ojek, kalian ya atau masyarakat bisa bepergian jarak dekat ya dengan menggunakan ojek. Keberadaan pangkas rambut, nah kalian bisa ya atau masyarakat bisa potong rambut. Keberagaman usaha dari tukang becak ya tadi ya, sudah bisa naik becak dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Ya, pelajaran hari ini ya, pembahasan hari ini kita sudah sampai kepada bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu atau masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi ya, adanya tukang becak, kita bisa mendapatkan ya jasa, kita diangkut oleh becak dengan barang-barangnya. Ada tukang ojek, kita bisa juga diantar melalui ojek. Ada tukang pangkas rambut, nah kita juga bisa potong rambut. Nah, baik, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Nah, ini masing-masing kalian bisa tentunya punya pengalaman sendiri ya. Misalnya potong rambut, misalnya naik becak, naik ojek, misalnya membeli barang dagangan ya, membeli sesuatu kebutuhan pokok ke pasar, ke pedagang dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu adalah pembelajaran kedua dari tema 5 subtema 1 ya. Nah, kita sudah belajar. Nah, kita renungkan ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya dalam pembelajaran kedua ini. Ya, diantaranya tadi keberagaman, kemudian bentuk-bentuk kemasan ya, dalam bentuk-bentuk bangun ruang, ada balok, ada kerucut dan sebagainya. Kemudian tadi ada reklame ya, kita belajar juga dengan reklame dan keberagaman usaha yang ditemui di sekitar kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat, kalian memahami, dan bila nanti ada ulangan atau ujian, kalian bisa menjawab soal dengan tepat ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Sekian dari Pak Praitno, dari channel Praitno Berbagi. Jangan lupa dukung selalu channel Praitno Berbagi dengan subscribe, like, komen, dan klik tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Praitno Berbagi. Video berikutnya kita akan melanjutkan tentang pembelajaran ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.